Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Innaka hamidum majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada nikmat yang lebih besar, melebihi besarnya keimanan kita kepada Allah yang merupakan jalan keluar semua masalah di dunia ini, apapun, dan juga masalah-masalah di akhirat. Kalau kita hari ini dihadapkan oleh Allah dengan ujian berupa wabah penyakit misalkan, ada cara yang diajarkan oleh Islam bagaimana agar kita bisa mengangkat wabah ini secepat-cepatnya. Kenapa hadirin sekalian asadhanillah wa iyyakum, wabah penyakit itu menimpa dua kelompok manusia. Satu yaitu orang-orang soleh. Sebagai tanda kasihnya Allah kepada orang-orang soleh, maka Allah timpakan penyakit sehingga orang-orang soleh itu kemudian bersabar dan Allah mengangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terus ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang meyakini bahwa wabah penyakit itu bencana dan laknat dari Allah, maka itu keyakinan yang melampaui batas. Meskipun itu pendapatnya ustadz terkenal, maka saya mengingatkan tidak ada dalil yang menyatakan secara mutlak bahwa wabah penyakit itu bencana siksa dari langit untuk manusia. Tidak begitu. Sekali lagi ya, kenapa? Itu sikap melampaui batas. Karena sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam itu tertimpa penyakit dan tidak ada satu orang pun ulama, tidak ada satu ayat Al-Quran, tidak ada satu dalil hadis yang menyatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu manusia terkutuk. Tidak ada. Yang kedua, pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah terjadi satu wabah ta'un amwas namanya. Ini wabah penyakit yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di masa jayanya ketakwaan manusia kepada Allah, di masa maksiat bersembunyi rapat-rapat, di masa di mana orang-orang munafik melarikan diri. Kapan itu? Masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan wabah itu datang di negeri yang berbarokah, yaitu negeri Syam. Bapak, ibu-ibu, tidak main-main. Dalam peristiwa wabah ta'un ini ada 10.000 orang sahabat dan tabi'in yang meninggal. Dan 10.000 orang ini adalah pasukan-pasukan Islam terbaik. Di antaranya ada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, gubernurnya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW yang diutus ke Yaman, kemudian oleh Umar diangkat menjadi penggantinya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan ribuan sahabat yang ribat berjaga di perbatasan antara wilayah Syam dengan wilayah Romawi. Dan 10.000 orang ini kalau kualitas keimanan kualitas nomor 1 loh hadirin sekalian. Ya, maka khutbahnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, beliau berkhutbah memberikan nasihat kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, bersabarlah, sesungguhnya wabah seperti ini adalah wabah yang dulu pernah menimpa para nabi dan orang-orang soleh. Maka bersabarlah,
Kemudian Abu Ubaidah yang masih sehat, beliau berdoa, nih ojo dicoba nih apa ini dengan kualitasnya Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah itu berdoa ketika berkhutbah itu dan doanya mustajab. Apa doanya? Wahai Allah, berikanlah aku sakit sebagaimana orang-orang Islam sakit, kemudian sabarkanlah aku dan matikanlah aku dalam keadaan sabar. Begitu turun dari mimbar, Abu Ubaidah sakit, kemudian belum meninggal. Digantikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi gubernur, beliau mengatur Syam dengan baik, kemudian beliau kumpulkan kaum muslimin, kemudian ini di akhir-akhir masa wabah nggih. Mu'adz bin Jabal itu berkhutbah persis seperti khutbahnya Abu Ubaidah dan ditutup dengan doa persis seperti doanya Abu Ubaidah. Wahai Allah, berikanlah aku sakit sebagaimana kaum muslimin sakit dan berikanlah aku sabar sehingga aku mati dalam keadaan sabar. Dan begitu Mu'adz bin Jabal turun dari mimbar, belum kena wabah itu, kemudian belum meninggal. Ya, ning sepindah malih ini bukan model kita nggih, Bapak. Nek awake dhewe nyuwune sehat wal afiat, bertakwa kepada Allah, umurnya panjang. Nah, itu kalau doa kita. Mboten napa-napa. Ini doanya orang soleh semuanya kok. Baik, tidak apa-apa ibu-ibu. Hanya kalau misalkan suatu saat kita minta sabar itu ya sembodo. Nyuwun ngapunten, kalau kita minta sakit itu sembodo. Ya, sembodo itu jangan sampai kita minta Allah, kalau kepengen sakit mawon mek iso dadi wong soleh, dosa-dosa saya dihapus. Ning jebule begitu diberi sakit, wong sak Indonesia arti kabeh. Sirahmu itu langsung tuh nang Facebook, sirahku mumet. Oh, wong sak Indonesia arti kabeh. Selanjutnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, suatu saat sepindah malih lho nggih. Kalau bencana itu dipakai untuk mengingatkan manusia, iya. Nggih. Kembali ke cerita, suatu saat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasul kita Muhammad SAW. Ya Rasul, apa perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa manusia? Apa jawaban Rasul kita Muhammad SAW? Rasul kita menjawab, sakit demam. Sakit demam. Begitu Rasul kita menjawab sakit demam, itu kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mustajab doanya ini Pak, itu berdoa, ya Allah, berikanlah saya demam sepanjang hayat saya dan berikanlah saya sabar. Kemudian begitu beliau berdoa itu Ka'ab bin Malik sakit demam sampai belum meninggal berpuluh-puluh tahun kemudian itu beliau demam loh Bapak. Sampai para sahabat yang lain itu menceritakan ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berjihad fisabilillah, itu kalau dipegang tangannya, dipegang badannya, beliau sedang sakit panas dan badannya tinggi demamnya itu. Meng beliau bersabar, kenapa? Memang beliau berdoa begitu. Ning sepindah malih ini kualitasnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, nggih no? Nggih, begitu. Nek kualitasnya kita nggih kita mboten lah Bapak nggih. Pun kita minta sehat dan minta bertakwa kepada Allah. Ini kemungkinan pertama. Jadi wongnya soleh-soleh Allah berikan penyakit untuk apa? Untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Dados sepindah malih jangan pernah mengira orang sakit itu berarti dilaknat. Boten nggih. Kecuali kalau kemudian yang kedua kok yang ketiga tiba-tiba melompat ning mangindaan. Yang kedua yaitu orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah timpakan kepada mereka penyakit. Meskipun kadangkala kemudian pengaruh penyakitnya itu menyebar sampai orang-orang solehnya kena. Kalau ini memang ada urusan. Rasul kita bersabda ukamakola diwakilkan Imam Abu Dawud, ya, ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'asi wa yaqdiruna ala ay yughayyiruhu fala yughayyiruhu illa asabahumullahu biqari'atin min qabli ay yamut. Nabi kita menyampaikan tidak ada seorang laki-laki tinggal di tengah masyarakat, ya, kemudian lelaki ini berbuat mungkar, kemudian masyarakatnya bisa merubah tapi tidak mau merubah, illa asabahumullahu biqari'ah, kecuali Allah pasti akan timpakan kepada masyarakat itu qari'atun. Maknanya macam-macam. Qari'atun itu bisa maknanya goncangan, gempa. Qari'atun bisa bermakna bencana besar, ya. Qari'atun bisa bermakna malapetaka. Termasuk apa ya, termasuk gunung jeblok, termasuk wabah penyakit itu malapetaka. Ya hadirin sekalian, wasallallahu alaikum. Min qabli ayyamut, sebelum orang itu mati, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu kisah ini kalau panjenengan kepengen membaca, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan dipun waos wonten ing tafsir Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir.
tafsir surat Al-A'raf ayat 175 176. Ya. Jadi ceritanya Bal'am, intinya ceritanya Bal'am. Bal'am ini setelah dilaknat oleh Allah karena mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya, kemudian dilaknat, maka Bal'am dendam kira-kira. Dan Bal'am mengatakan tidak ada pilihan kecuali aku akan hancurkan pasukannya Musa. Kenapa? Karena dendamnya Bal'am, karena dia dilaknat dunia akhirat oleh Allah Ta'ala. Wes rusak dunyanya, rusak akhiratnya. Dia memilih untuk memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Bal'am itu menyampaikan, sekarang begini, jadi Bal'am itu memberikan nasihat kepada Raja Kan'an, Bani Kan'an. Kan'an itu kalau sekarang Palestina, tapi waktu itu Palestina yang belum dimasuki oleh Bani Israel yang baru saja hijrah dari Mesir ke Sinai. Kan dawuhipun Allah masuk ke Kan'an, masuk ke Palestina, karena itu negeri yang dijanjikan oleh Bani Israel. Ya bapak-bapak, rupanya ada raja itu, raja yang kafir yang memusuhi Nabi Musa. Kemudian Bal'am ini menyampaikan kepada raja itu, kirimkan istri-istri kalian dan anak-anak perempuan kalian yang cantik-cantik, hiasi mereka, kemudian kirim mereka untuk masuk ke kemah-kemahnya Musa dan pasukannya. Karena kalau salah seorang di antara mereka berzina, mereka pasti akan dibinasakan oleh Allah dengan wabah penyakit. Maka betulan itu bapak-bapak nggih, pancen nggih, wong kafir itu kalau kepengen mencari tujuan dan meraih yang dikehendaki, semua cara dipakai. Betulan itu istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka dipuacak ayu-ayu, kemudian diperintahkan untuk masuk ke kemah-kemah pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Dari sekian ratus ribu pasukan Bani Israel, Rasul kita menyampaikan bahwa Bani Israel itu ketika lepas dari kejarannya Musa, ya, mereka berjumlah 670.000 orang berkendaraan. Itu hanya ada satu yang berzina. Itu pun sudah diingatkan oleh teman-teman mereka, jangan berzina, kalau engkau berzina kita akan dibinasakan oleh Allah. Tapi satu orang ini ngeyel. Akhirnya dia satu-satunya Bani Israel yang berzina. Dia bawa perempuan, dia masukkan ke dalam kemahnya, dia berzina. Ya, malam hari. Begitu dia berzina, langsung wabah penyakit menyebar di tengah pasukannya Nabi Musa. Dan orang-orang soleh loh mereka, ya penyakit itu wong siji. Nggih, Bapak. Sampai keesokan harinya ada seorang tokoh Bani Israel, panglima perangnya Nabi Musa, dia baru pulang berbulu kalau tidak salah. Begitu dia sampai di kemah, dia kaget. Kenapa? Karena dia melihat pasukan koteng jepupung do mati itu. Maka dia mengatakan pasti ada di antara kalian yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dia cari di setiap kemah itu. Ketemu lelaki perempuan sedang tidur. Apa yang dikerjakan? Maka dia tusuk dengan tombaknya besi itu. Kemudian bangkainya dua orang itu diangkat ke langit. Ditusuk itu. Tembus. Kemudian begitu jasadnya diangkat ke langit. Maka langsung Allah Ta'ala mengangkat wabah penyakit itu, langsung mandek, set, berhenti. Ya, tetapi dari malam sampai datangnya orang itu ke kemah, sampai dia menusuk lelaki dan perempuan yang sedang bermaksiat berzina itu, berapa korban meninggalnya? 70.000 orang pasukan Bani Israel yang meninggal. Jadi, berhentinya dengan apa? Maksiat dihentikan. Maka Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yushikunallahu ay ya'ummahum bi'iqabih. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yushikunallahu ay ya'ummahum bi'iqabih. Rasul kita bersabda, maka demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Nabi kita Muhammad SAW, kalian harus beramar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau tidak Allah akan meratakan hukuman dari langit. Ya, nanti di dalam hadis yang lain Rasul kita menyampaikan, summa tad'unahu fala yustajaba lakum, dan ketika hukuman itu datang kalian berdoa kepada Allah, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Bapak Ibu. Ada satu kisah ini disampaikan nih, viral di media sosial nih. Saya dapatkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Nggih.
Monggo panjenengan yang punya Al-Bidayah wa Nihayah di rumah, yang bahasa Arab ya, jangan yang bukan bahasa Arab. Yang bahasa Arab, oh iya, terjemahan juga ada. Cari tahun 478 Hijriyah. Ya. Itu ada kisah seorang raja, seorang khalifah Bani Abbasiyah namanya Al-Muqtadi bi Amrillah. Pada masa kekuasaannya tahun 478 pernah terjadi wabah penyakit yang menyebar di Irak, di Hijaz dan di Syam. Ya. Kaum muslimin banyak yang meninggal, tidak cukup itu hewan-hewan liar dan hewan-hewan ternak pada mati. Kemudian langit itu mengeluarkan kilat bertubi-tubi yang menyambar bumi, sampai waktu itu kaum muslimin mengira kiamat telah datang. Bagaimana caranya Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah itu agar Allah mengangkat semua masalahnya? Maka Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah ini membuat dekret, nek bahasanya tauke. Tauke itu perintah yang langsung ditandatangani oleh Khalifah. Dekret kalau bahasa kita. Apa perintahnya? Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, disebutkan di situ alat-alat musik dihancurkan, khomer dibuang, kemudian penjahat-penjahat diusir seluruhnya, dan ahlu zimmah kembali diberikan pakaian sebagaimana zamannya Umar bin Khattab. Jadi zamannya Umar bin Khattab itu ahlu zimmah itu orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin diberikan tanda, ya. Salah satunya ghiyar. Ghiyar itu apa ya? Topi yang dipakai khusus untuk ahlu zimmah. Jadi nek ono ahlu zimmah orang kafir tinggal di wilayah kaum muslimin itu ketok. Dari apa? Dari pakaiannya dibikin khusus oleh kaum muslimin. Dikon ngenggumkah, ya. Begitu itu dilaksanakan, maka kemudian wabah dicabut oleh Allah Ta'ala. Lah dos punti kalau misalkan kaum muslimin tidak mau melaksanakan itu, apakah wabah ini akan membinasakan seluruh manusia? Mboten, Bapak. Ndak usah khawatir. Kenapa? Karena perkara yang membinasakan dan mematikan seluruh manusia itu hanya kiamat besar. Nggih. Jadi perkara yang mematikan menungso kabeh sak donya entek celing, itu hanya kiamat besar. Kalaupun toh ini bagian, kalau misalkan kita tidak tahu ini. Kalaupun toh ini tanda kiamat, maka ini tanda kiamat kecil. Nggih. Masalahnya kalau kemudian kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, akan sampai kapan wabah ini kita tidak tahu. Dan akan berapa banyak korban nanti. Nggih, hadirin sekalian, hausikum wa iyana bismillah. Jangan meremehkan dan jangan dibikin ini main-main, tetapi jangan panik. Kenapa? Karena kita punya Allah. Orang terkena penyakit wabah itu kalau sabar, maka dia dihitung mati syahid. Nggih, Bapak. Yang penting sabar. Gitu. Ojo ditulis nang Facebook meneh, aku kena virus corona, jangan begitu. Ya, jangan ditulis begitu. Ya, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tan ibu-ibu, bapak-bapak, nggih. Jadi bertakwa kepada Allah itu pilihan. Nggih, pilihan. Pilihan. Saya punya keyakinan yang memborong masker gitu nganti nang omahe pirang kotak itu ya mungkin ra tau ngibadah itu. Ya. Kalau orang-orang yang rajin beribadah itu hatinya lebih tenang, lebih tenteram gitu Bapak Ibu-ibu. Begitu hadirin sekalian, nasadhanillah wa iyyakum. Terus tenteramkan hati kita dengan apa? Dengan takarub kepada Allah Ta'ala. Kita nikmati takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan takdirnya Allah itu paling baik. Ya Bapak. Ya inilah akhir zaman ini ngeten iki. Nanti ujungnya adalah Allah akan memuliakan kaum muslimin. Wis to. Ya. Begitu hadirin sekalian. Kita laksanakan tentang manzilatus sima' nggih. Manzilatus sima'. Sikap mendengar ajaran yang mendekatkan manusia kepada Allah adalah mendengar dengan 3 macam hal. Ya. 3 macam hal itu disebut di dalam riwayat ini dari Qutbah bin Dihamah. Ini nasihatnya sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ala unabbiuka bimadza 'alaika wa madza laka qala bala qala fa inna 'alaika sam'u wa ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa asratan 'alaika wa 'alaika ayyuqima lisanaka bil 'adli walla tunazzi'al amra ahlahu illa ya'muruka bi ma'siyatillahi bawahan fama umirta bi min syai'in
yukhalifu kitaballah fattabi' kitaballah. Jadi intinya sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang tokoh Ansor, ya. Pada waktu beliau menjelang wafat memberikan nasihat kepada keponakannya Janadah bin Abi Umayyah. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, maukah engkau aku beritahukan apa kewajibanmu dan apa hakmu di hadapan Allah Ta'ala? Maka Janadah bin Abi Umayyah menyampaikan, bala, benar, saya mau. Maka kemudian Ubadah bin Samit menyampaikan, fa inna 'alaika sam'u wa ta'ah, wajib bagimu untuk mendengarkan perintah-perintah Allah dan mentaati perintah Allah Ta'ala. Fi usrika wa yusrika, baik dalam keadaan kita berat ataupun dalam keadaan ringan. Wa mansyatika wa makrohika, baik ketika engkau bersemangat ataupun engkau malas-malasan dan terpaksa. Wa asrotan alaika, dan hendaklah engkau melebihkan perintah Allah untuk ditaati dan dilaksanakan itu di atas hak dirimu. Wa alaika antuki malisanaka bil adli, dan hendaklah engkau menegakkan lisanmu di atas keadilan. Wa allatu nazi'al amro ahlahu, dan janganlah engkau mencabut kepemimpinan dari orang yang berhak mendapatkan kepemimpinan, ya. Illa ayya'muruka bimaksiatillahi bawahan, kecuali dia secara terang-terangan memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah. Fama umirta bihi min syai'in yukhalifu kitaballah, maka apabila engkau diperintahkan sesuatu yang menyelisih kitabullah, fattabi' kitaballah, maka ikutilah kitabullah dan tinggalkan perintah-perintah yang lain. Ya. Ini yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Lajeng Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyimpulkan berbagai macam nasihat itu belum menyampaikan apa yang perlu kita kerjakan dalam urusan mendengarkan kebenaran agar menambah manfaat bagi kita di hadapan Allah. Satu, pertama kali adalah mari kita ketahui kebenaran. Yang kedua, kita pahami dan kita tadabburi. Setelah itu mari kita jawab panggilan dakwah. Nggih. Perintahnya adalah kita dengarkan apa perintah Allah, wa ta'ah, kemudian kita taati. Tapi kita harus tahu mana itu kebenaran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tuntutannya apa? Kita menjadi orang yang berilmu, belajar, ngaji, ya. Setelah itu kita belajar, kita pahami, kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalami ayat Allah Ta'ala. Setelah itu tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Itu keselamatan kita. Ini yang membuat seorang muslim itu dimuliakan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menyampaikan, kami belajar Quran kepada Rasul itu 10 ayat. Setelah kami memahami dan bisa melaksanakannya, baru kami menambah 10 ayat lagi. Sebelum kami bisa melaksanakannya, kami belum menambah. Jadi kehebatan para sahabat niku sinau agama Islam niatnya untuk dilaksanakan. Ya, hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Sekarang kita bicarakan tentang sima'ul madhmum, mendengarkan hal yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, apa toh mendengarkan sesuatu yang dicela dan dibenci oleh Allah, mendengarkan hal-hal yang lagho, yang sia-sia, yang mana Allah Ta'ala memuji siapapun yang meninggalkan perbuatan itu. Bentuknya apa nanti kita bicarakan. Ya. Wonten ing surat Al-Qasas ayat 55. Ya, mereka mengatakan ini kisah tentang 20 orang utusan kaum Nasrani Najran yang kemudian bertemu dengan Rasul kita di Masjidil Haram, kemudian mereka masuk Islam seluruhnya. Begitu mereka masuk Islam, maka mereka dihadang oleh Abu Thalib, diwonek-onek iki, digoblok-gobloke oleh Abu Thalib. Kok Abu Thalib? Abu Jahal, mohon maaf, ralat nggih. Jadi begitu mau Abu Jahal dionek-onek iki, digoblok-goblok. Aku tidak pernah melihat
utusan kaum yang lebih bodoh dan lebih jelek dari kalian semuanya. 20 diduding-duding gampangnya kalau kita oleh Abu Jahal. Tapi mereka diam dan mereka mengatakan ini adalah keyakinan kami. Kami mengikuti perkara yang kami yakini sebagai kebenaran dan Anda wahai Abul Hakam celukane nggih. Anda itu artinya Abu Jahal. Itu mengikuti apa yang panjenengan anggap sebagai kebenaran. La nabtaghil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu. Nggih. Lah itu diabadikan oleh Allah. Kenapa? Itu akhlak yang sangat mulia. Nggih. Akhlak yang sangat mulia itu kenapa? Kalau kita diajak ayal-ayalan dengan orang yang jahil, mendingan ngalah, Mas. Nggih. Ucapkan salamun alaikum ya, salam sejahtera. Pun to lha piye? Nek ditokke dalil ngoyal, intine ora gelem kalah ya sudah. Ya. Lam nabtaghil jahilin. Laka Allah Ta'ala turunkan firman-Nya surat Al-Qasas 55 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, itu tadi caci makinya Abu Jahal itu, a'radhu anhu, maka mereka berpaling, wis ditinggal wae. Kemudian mereka mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum, amal kami milik kami, amalmu milikmu. Salamun alaikum, kesejahteraan bagi dirimu, la nabtaghil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan maknanya la yukhalituna ahlahu wa la yu'ashirunahum la nuriku tariqal jahiliyati wa la nuhibbuha. Makna dari kata-kata ini lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin, ini maknanya apa? Maknanya kata Imam Ibnu Katsir la yukhalituna ahlahu wa la yu'ashirunahum. Orang-orang ini ketika sudah mendengarkan kebenaran, maka mereka tidak akan mau bergaul dengan orang-orang jahil dan tidak akan berhubungan dengan ahlul jahiliyah. Ya, tidak. Kenapa? Menjaga diri. Dados kula panjenengan sami dipersilahkan kenal dengan semua orang, tetapi pergaulan kita sehari-hari, teman akrab kita tidak boleh semua orang dijadikan sebagai teman akrab, karena urusannya berat di hadapan Allah, karena Allah merintahkan kita untuk mencari orang-orang soleh sebagai teman-teman kita. Nah, dan itu kewajiban dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau cari teman-teman kepercayaan adalah orang di luar golongan kalian. Ya, silahkan kenal dengan semua orang, tetapi orang yang kita ajak bergaul sehari-hari, orang yang kita percaya, orang yang selalu menjalin komunikasi dengan kita setiap saat, ya kudu wong soleh. Kalau bahasa Rasul kita, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Seorang manusia itu sangat terpengaruh oleh kebiasaan, agama, keyakinan orang-orang yang dia kasih. Maka hendaklah kalian dengan seksama perhatikan siapa orang yang akan dijadikan sebagai teman akrab. La nuridu tariqal jahiliyati wa la nuhibbu, kami tidak suka dengan jalan jahiliyah dan kami tidak menginginkan. Nggih, Bapak-bapak. Setelah itu ditinggalkan. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyampaikan maknanya la yujaruna ahlal jahli wal batil. Dia tidak mau bertetangga dengan orang-orang ahlul jahiliyah dan batil ini. Kenapa, Bapak-bapak? Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu wanti-wanti pada waktu orang-orang ahlul kitab sedang mengadakan hari raya. Nggih. Sedang mengadakan hari raya. Beliau menyampaikan, wahai kaum muslimin, janganlah kalian dekati orang-orang ahlul kitab ketika mereka sedang berhari raya. Karena sesungguhnya kalau kalian berdekat-dekatan dengan mereka, maka nanti Allah akan melaknat kalian sebagaimana mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala waktu itu. Ya Bapak-bapak, meskipun alasannya adalah nunggu parkir sedino 150.000, wis Thomas, cari yang lain, rezeki yang halal lebih banyak. Hadirin sekalian, asadhanillah. Yang pasti umat Islam tidak akan mengganggu, wis toh.
Ya, itu jaminan. Ya, wis to. Kaum minoritas tinggal di tengah mayoritas muslim ki aman damai tenang, sentosa wis komen Bapak. Tapi jangan bayangkan ya kalau kaum muslimin tinggal minoritas di tengah-tengah orang-orang musyrik, misalkan hari ini apa yang menimpa kaum muslimin di India misalkan itu. Ya begitu memang kaum muslimin awal minoritas. Memang panjenengan silakan cari di negeri manapun, wong Islam mayoritas, minoritas aman damai wis Bapak nggih. Nek misalkan wong Islam tuh kepengen ngopo-ngopo suntak ket biyen-biyen mereka itu. Sudah sejak ratusan tahun yang lalu habis bis. Tetapi kalau kaum muslim itu diatur oleh agama yang benar, diarahkan, maka mereka tidak akan mengganggu sedikit pun ibadahnya orang-orang selain kaum muslimin. Nggih hadirin sekalian. Begitu ya. Jadi apa ya, kalau misalkan kita merasa bahwa tinggal di satu lingkungan itu buruk dan mengganggu keimanan kita, mengganggu ibadah kita kepada Allah, niatkan hijrah. Ini penting, sebagaimana kisah Rasul kita yang menceritakan tentang seorang yang membunuh 99 orang. Dia tanya kepada seorang abid, abidnya ora dong, wong dia mengsegep ngibadah, ning bukan alim kan. Rasul kita membahasakan orang yang pertama ditanya itu abid, yang kedua alim. Kalau orang abid itu wong sing sregep ngibadah, rakitan dia tidak terlalu paham. Ning semangat ibadahnya tinggi, ming ora pati paham. Ditanya, "Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah kemudian dosa saya kalau saya bertobat akan diterima oleh Allah?" Maka abid ahli ibadah sing ora pati kenal agama, ming semangat ngibadah, itu njawab ora ditampa. Ora mungkin ditompo. Mungkin nek bahasa kita kalau di dapur-dapur ke dapuranmu mlebu neraka mesti mungkin ngoten niku. Lha iki preman nek mateni wong 99 diunak-unake nesu. Swaduk sisan, sikat sisan, mati. Genap berapa? 100 orang. Dia merasa menyesal, waduh arep tobat omlah dadak korban meneh ya iki ya. Maka dia mencari orang alim. Ya kan bahasa Rasul itu begitu loh. Yang dicari kedua itu bukan abid tapi orang alim, orang yang memahami agama Allah. Kemudian orang alim itu ditanya, "Pak Kiai, kalau bahasa kita mungkin, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah Ta'ala?" "Iya, kalau engkau bertobat." Kemudian Pak Kiai ini menyarankan, "Pergilah engkau menuju kampung di sana karena dia diisi oleh orang-orang yang soleh." Kemudian dia berangkat hijrah menuju kampung itu, di tengah jalan dia meninggal. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mengukur jaraknya, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Diukurlah jaraknya, rupanya dia lebih dekat ke tempat hijrahnya, diampuni dosanya oleh Allah, dilebokke swarga loh hadirin. Ini pentingnya kita mencari lingkungan. Meskipun betul nggih ada kisah siapa Abdullah bin Mubarak rahimahullah itu punya tetangga ahlul kitab. Nggih. Punya tetangga ahlul kitab. Tapi saya punya keyakinan ahlul kitabnya secara pergaulan sehari-hari dia baik. Sehingga Imam Abdullah bin Mubarak mau tinggal di sampingnya. Sampai suatu saat ahlul kitabnya pindah dan dia menjual rumahnya. Seharga berapa? 2000 dinar. Nek kita rupiahkan berapa itu? 6 miliar rupiah. Sedangkan waktu itu rumah itu harganya 1000 dinar. Ketika akan dibeli, ditanya loh, "Pak, jenengan kok harga rumahnya kok mahal 2000 dinar, biasanya rumah-rumah harganya 1000 dinar. Dia menjawab, 1000 dinar itu harga rumah saya, sedangkan 1000 dinar yang lain itu karena panjenengan bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Maknanya apa? Ya boleh selama pengaruhnya tidak besar, nggih Bapak-bapak. Pengaruhnya kalah oleh pengaruhnya orang-orang soleh. Demikian pula siapa? Satu lagi seorang ulama besar tabi'in yang tinggal di sampingnya ada rumahnya ahlul kitab, omahe loteng. Nggih Bapak nggih. Kemudian bocor. Masuk ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Ya. Ditampung pakai air, pakai ember bertahun-tahun. Nggih. Bertahun-tahun sampai suatu saat ya ketika menjelang wafat, wah kantun kareh menit. Dipanggillah tetangganya yang ahlul kitab itu, disampaikan, "Pak, nyuwun ngapunten nggih, Pak. Oh, mohon maaf." Suatu saat tetangganya itu marah-marah nggih. Kenapa? Karena ditutup
ditutup oleh beliau kemudian biar tidak mengalir ke dalam rumahnya. Bahkan akhirnya kan airnya sana balik lagi ke rumahnya, nesu-nesu. Datang ke rumahnya Pak Imam Hasan Al-Basri dan protes. Loh kok ini masuk ke rumah saya lah, air panjenengan bukan loteng ya Pak, itu WC itu. Itu masuk ke rumah saya berpuluh-puluh tahun saya tampung nih loh. Kaget itu kan orang ahli kitabnya, kemudian dia masuk Islam. Kenapa? Karena sabarnya beliau ini di dalam bergaul dengan dia. Tapi makna yang bisa kita ambil, pasti Imam Hasan Al-Basri memahami bahwa orang ini tidak memberikan pengaruh jahiliyah kepada beliau. Ya. Tapi kalau pengaruhnya pengaruh jahil, maka beliau pasti akan pindah. Mesti itu. Kenapa? Karena pengaruh bertetangga, ya, pengaruh melihat sehari-hari maksiat itu pengaruhnya besar di dalam hati. Allahu a'lam. Sekian dan demikian ibu-ibu, bapak-bapak, belum selesai. Meskipun materi selanjutnya sudah kita bicarakan, ya, nanti kita selesaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Setelah itu nanti kita akan bicarakan manzilah yang ke-12, yaitu manzilatul khauf. Materinya sudah ada. Sekian dan demikian ibu-ibu, bapak-bapak, semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Tetap semangat beribadah, jangan berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.